saudara-saudara, kiranya damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta dengan kita sekalian. Saudara, ada sebuah reality show berjudul The Bachelor yang sudah mulai tayang sejak tahun 2022 hingga tahun ini sudah memasuki season yang ke-27. Reality show tersebut berkisah tentang proses yang akan dilalui oleh seorang pria lajang untuk menemukan cinta sejati sebagai pasangan hidupnya. Dalam proses itu, pria lajang tersebut akan bertemu dan mencoba menjalin relasi dengan sekelompok wanita selama beberapa minggu, hingga ia akhirnya menentukan wanita mana yang akan menjadi pilihannya. Saudara, yang namanya pertunjukan tentu saja segala sesuatu dipersiapkan dengan maksimal supaya situasi mendukung, seperti berlayar bersama menggunakan kapal pesiar, menyaksikan matahari terbenam, makan malam yang mewah, serta berlibur ke tempat yang eksotis. Tapi sejujurnya, dengan situasi yang mendukung seperti itu, bukankah akan mempermudah siapa saja untuk menjadi jatuh cinta dan menunjukkan kasih kepada orang lain? Ditambah lagi dengan penampilan fisik yang menarik, uang yang tersedia untuk dihabiskan, dan segala sesuatu diusahakan untuk menarik hati pasangannya. Sayangnya saudara, meskipun acara tersebut disebut kompetisi, tetapi dengan situasi yang seperti itu tidak bisa digunakan sebagai tes untuk menemukan kasih yang sejati. Kenyataannya, ujian untuk menemukan cinta kasih yang sesungguhnya itu justru dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, membersihkan dan merapikan rumah bersama, meladeni anak-anak bermain meskipun letih sepulang kerja, pakaian dan piring cucian di rumah yang tiada habisnya, harus membayar cicilan setiap bulan, menghadapi tetangga yang seenaknya memarkir mobil sembarangan, menyempatkan diri harus mengunjungi orang tua di akhir pekan meskipun sebenarnya ingin beristirahat di rumah. Tetap bersikap baik dengan rekan kerja yang agak oportunis, menjaga komitmen tepat waktu dalam pelayanan walaupun yang lain sering terlambat, dan dalam berbagai kondisi tidak ideal lainnya yang dapat kita temui. Masihkah kita bisa menunjukkan cinta kasih yang sejati itu kepada orang lain? Saudara, selama menjalani kehidupan di dunia, Yesus senantiasa menunjukkan cinta kasih-Nya di tengah segala kondisi yang tidak ideal. Ia mengajar orang-orang tentang kebenaran, memberi makan orang-orang yang kelaparan, menyembuhkan orang sakit, memberkati anak-anak, duduk makan bersama dengan orang-orang yang dianggap berdosa, bahkan membasuh kaki para murid-Nya. Yesus pun memberikan perintah dalam Yohanes 13 ayat 34 berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, sebagaimana Kristus telah menunjukkan teladan untuk mengasihi orang lain dalam hidupnya, Ia pun menghendaki setiap orang yang mengaku sebagai murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama. Jika demikian, bagaimanakah caranya supaya kita tetap bisa mengasihi orang lain di tengah segala kondisi yang tidak ideal? Yaitu dengan cara mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Saudara, Allah adalah kasih itu sendiri, sehingga saat kita bisa mengasihi Dia, kasih Allah yang sejati itu akan melingkupi kita dan kita akan dimampukan untuk mengasihi orang lain dengan leluasa karena kita telah menerima dan dipenuhi kasih dari Allah tersebut terlebih dahulu. Hari ini, ucapan Happy Valentine's Day atau Selamat Hari Valentine pasti bertebaran di mana-mana dan cinta kasih menjadi topik utama. Sebagai murid Kristus, bentuk kasih seperti apa yang bisa kita nyatakan kepada sesama? Yang pertama, saudara, doakanlah orang-orang yang ada dalam hidup kita. Baik mereka yang hidup dekat dengan kita maupun orang-orang yang jauh tetapi kita tahu mereka mengalami pergumulan. Saat kita mendoakan mereka tidak hanya terbatas dalam waktu saat teduh yang khusus, tapi bisa juga saat kita duduk beristirahat sejenak dari pekerjaan kita, saat sedang mengendarai kendaraan, saat sedang menyikat gigi, bahkan saat kita melintasi mereka di jalan. Doa yang singkat tetapi dinyanyikan dengan kesungguhan pasti akan sampai kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, layanilah sesama dengan sumber daya yang ada pada kita, baik itu waktu, talenta maupun uang kita. Merapikan meja dan tumpuk piring di tengah setelah selesai makan di rumah makan, membuang sampah pada tempatnya, memberikan salam dan senyuman, menambahkan sedikit tip kepada para kurir barang, mempersiapkan pelayanan dengan sebaik mungkin, membantu rekan kerja yang sedang kesulitan, memperhatikan bawahan yang sedang sakit, menghibur keluarga yang sakit atau berduka. Apapun bentuknya, saudara, kita pasti bisa lakukan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan memperlengkapi kita.
Dan yang ketiga, saudara, cepatlah untuk mendengarkan dan mengampuni, tetapi usahakanlah lebih lambat untuk berkomentar, melontarkan kritik, apalagi yang tidak berdasar dan tidak menghargai orang lain. Seringkali luka dan konflik yang terjadi dalam relasi hanya bermula dari kata-kata yang diucapkan dalam kondisi yang tidak tepat. Tetapi dengan memberi hati untuk mendengarkan dapat membantu untuk menyembuhkan, dan pengampunan pasti akan berujung pada pemulihan. Kiranya Allah Tritunggal menolong dan memampukan kita untuk senantiasa menyatakan kasih Kristus kepada sesama.